Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ananda-ananda sekalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, hari ini kita masuk pembahasan baru, yaitu mengidentifikasi informasi dari surat pribadi dan surat dinas. Teman-teman sekalian, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah diharapkan kepada ananda-ananda sekalian setelah pembelajaran, teman-teman sudah mampu mengenali apa itu surat pribadi dan apa itu surat dinas, dan telah mampu mengidentifikasi informasi yang terkandung di dalamnya. Baik teman-teman sekalian, sebelum pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Surat merupakan suatu sarana komunikasi tertulis untuk menyampaikan informasi, pernyataan, atau pesan kepada orang lain. Surat memuat informasi baik tersurat maupun tersirat. Surat dipandang efektif apabila surat memuat komunikasi yang dapat dipahami oleh penerima surat. Nah, teman-teman, kalau ada tindakan di mana satu orang mengirim surat kepada orang lain dan orang lain tersebut membalasnya lagi, itu namanya sebuah kegiatan surat menyurat. Artinya berbalas surat. Baik, teman-teman sekalian, di sini kita memiliki dua jenis surat. Ada yang pertama adalah surat pribadi dan yang kedua adalah surat dinas. Apakah teman-teman sudah pernah melihat bentuk dari surat dinas atau surat pribadi? Kita akan mulai dari surat pribadi. Surat pribadi adalah surat yang isinya berhubungan dengan kepentingan pribadi. Bahasa surat pribadi lebih bersifat santai dan akrab. Penulisan surat pribadi terdiri dari tempat dan tanggal surat, alamat surat, salam pembuka, isi surat, salam penutup, dan coretan tangan pengirim. Selanjutnya ada surat dinas. Surat dinas adalah surat yang berhubungan dengan kedinasan. Format dan bahasa yang digunakan berbentuk resmi, lengkap, menggunakan bahasa baku, atau sesuai dengan pedoman penulisan bahasa Indonesia, atau sesuai dengan kamus. Untuk membantu teman-teman mengenali surat pribadi dan surat dinas, di grup sudah dikirimkan masing-masing satu contoh dari surat pribadi dan surat dinas dalam bentuk Word. Baik teman-teman, sebelumnya mari kita lanjutkan dulu pembelajaran kita, yakni mengidentifikasi informasi dari surat pribadi. Mengidentifikasi informasi dari surat pribadi, hal yang pertama yang akan kita lakukan adalah membaca keseluruhan surat. Untuk mengetahui informasi-informasi apa saja yang terkandung di dalam surat, pertama yang akan kita lakukan adalah membaca surat tersebut. Yang kedua adalah menjawab pertanyaan siapa pengirim surat dan kepada siapa surat tersebut hendak dikirim. Selanjutnya adalah pada tanggal dan hari apa surat tersebut dibuat, dan mencatat butir-butir informasi dari paragraf 1 sampai pada paragraf akhir. Setelah itu, mencari informasi tersirat. Mengidentifikasi informasi dari surat dinas. Hal yang pertama yang akan kita lakukan adalah membaca surat tersebut secara seksama. Setelah itu, membuat serta menjawab pertanyaan berdasarkan 5W tambah 1H. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Mungkin terlebih dahulu kita akan bertanya, siapa pengirim surat? Apa yang diminta dalam surat tersebut? Di mana kegiatan dalam surat tersebut? Kapan kegiatan dalam surat tersebut? Dan bagaimana isi dari surat tersebut? Setelah itu baru urutkan butir informasi yang telah kita peroleh. Setelah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah kita buat, baru kita urutkan poin-poinnya menjadi sebuah informasi, sebuah surat. Yang telah disampaikan sebelumnya bahwa surat pribadi adalah surat yang isinya memuat tentang kepentingan pribadi. Contohnya pada saat kita ingin meminta izin ke sekolah, karena sakit, kita akan membuat surat dan surat itu adalah bentuknya surat pribadi, teman-teman. Dan ketika kita ingin mengabari teman kita yang berada di jauh sana, mengabari kepada mereka menggunakan surat pribadi. Baik teman-teman, itulah contoh-contoh dari surat pribadi. Adapun contoh yang tertera di layar ini adalah di mana ada dua sahabat, yang pertama Bagus dan Budi. Si Bagus mengabari si Budi ikut prihatin atas bencana yang telah dialami oleh si Budi. Teman-teman boleh membaca yang telah disampaikan di grup, yang telah dikirim di grup. Seperti ini juga teman-teman contohnya. Di sini tertera tanggal pembuatan surat, teman-teman. Tanggal pembuatan surat adalah Banda Aceh 14 Juni. Di sini Ustaz sudah memberikan warna kuning. Di sini karena disampaikan bahwa surat pribadi adalah surat yang isinya ada tertera tempat dan tanggal surat. Adapun yang tanggal suratnya adalah Banda Aceh 14 Juni 2020. Itu adalah tempat pembuatan dan tanggal pembuatan surat. Yang kedua adalah alamat surat. Alamat surat itu adalah alamat surat itu akan dikirimkan, teman-teman. Jadi dari Banda Aceh, surat itu akan dikirimkan kepada Budi, yaitu di Jalan Payatumpi, Takengon, Aceh Tengah. Itu adalah alamat suratnya. Dan yang kedua adalah
Salam pembuka teman-teman. Di sini sudah tertera dengan jelas bahwa ada salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, disingkat URWB. Sahabat baikku Budi. Itu merupakan salam pembuka teman-teman. Sedangkan yang tidak diwarnai apapun atau polos seperti ini, mungkin ketika kamu lihat surat ini sampai dengan titik terakhir yaitu aku bisa ke rumahmu, itu merupakan isi dari surat pribadi tersebut teman-teman. Sedangkan yang berwarna pink di sini adalah salam penutup teman-teman, salam penutup. Sampai di sini dulu ya. Tering doa untukmu dan keluarga di sana. Semangat. Itu merupakan salam penutup dari si Bagus. Dan di sini juga tidak lupa si Bagus memberikan tanda tangannya. Seharusnya di sini ada tanda tangan teman-teman yang bercoretkan warna hijau itu, hijau stabilo itu akan ditaruh tanda tangannya atau dimuat tanda tangannya. Namanya coretan tangan teman-teman atau tanda tangan. Baik teman-teman, itulah sistematika pengiriman surat atau pembuatan suratnya teman-teman. Ada tempat dibawanya surat, ada alamat surat, ada salam pembuka, ada isi, ada salam penutup, dan yang terakhir adalah coretan tangan sang penulis surat. Baik teman-teman, untuk menggali informasinya kita mulai dari membaca surat tersebut teman-teman. Kita mulai dari membaca surat tersebut terlebih dahulu secara seksama. Setelah itu kita akan buat pertanyaan seperti berikut teman-teman. Siapa pengirim surat? Pengirim suratnya adalah si Bagus. Karena Bagus nama orang, jadi huruf B-nya huruf besar teman-teman. Bagus. Siapa penerima suratnya? Penerima suratnya adalah si Budi. Baik teman-teman, informasi yang terdapat dari dalam surat. Nah, untuk mencari informasinya teman-teman, kita mulai membacanya dari isinya teman-teman. Dari isinya, yang pertama yang terdapat di sini adalah nah teman-teman, itulah informasi yang saya dapat dari paragraf 1 dan paragraf 2. Teman-teman boleh gali lagi informasinya dari paragraf 3 dan 4. Setelah itu teman-teman kita akan mencari informasi tersiratnya teman-teman. Informasi tersirat itu adalah informasi yang tidak tertulis, melainkan pesan yang tersembunyi teman-teman, yang susah diungkapkan oleh sang penulis. Dari Ustadz telah membacanya, teman-teman di sini si Bagus ikut prihatin, itu yang pertama, ikut berbela-sungkawa, bersedih hati karena temannya yaitu Budi mengalami sebuah musibah teman-teman. Jadi dan begitulah cara mengidentifikasi bagaimana cara menggali informasi dari sebuah surat pribadi teman-teman. Kita akan beranjak pada surat dinas teman-teman.